Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, wa ka'ayyim min dabatin, berapa banyak sekali, artinya katsirun jiddan, banyak sekali. Berapa banyak? Hanya banyak sekali. Min dabatin, dari binatang yang melata, juga bisa diterjemahkan dari makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa. Dabba ya tubuh, artinya sebenarnya merangkak, mengesot juga bisa. Berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, la tahmilu rizqaha, makhluk itu tidak mampu membawa atau tidak mampu mengurus rezekinya sendiri. Begawe kada bisa, maambil aja kada bisa. Allahu yarzuquha, Allah yang akan mengantarkan, Allah yang akan memberikan rizki kepada makhluk yang bergerak tadi, makhluk yang melata tadi, makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Jadi Allah yang mendatangkan. Wa huwas samiul alim. Lalu Allah menjelaskan tentang dirinya, Dia Allah itu yang kamu yakini itu Maha mendengar, dan Allah juga Maha mengetahui. Dikaitkan dengan ayat ini, jamaah yang memuliakan, Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ar-rizqu rizqan, ar-rizqu alladzi yatlubuka wa rizqu alladzi tatlubuhu fahtar ar-rizqu alladzi yatlubuka. Ujar Rasulullah SAW, rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang rezeki itu mencari kamu. Wah, nyaman benar nih.
Yang kedua, ada rizki yang rizki itu kamu yang mendatanginya, kamu yang mencarinya. Lalu ya Rasulullah, fakhtar, pilih ar-rizqu alladzi yatlubuka, rizki yang mencari kamu. Jadi dari surat Al-Ankabut dan hadis Rasulullah ini sesuatu yang kita tidak tahu berhubungan dengan rizki yang ada pada kita. Ya kita memang serba tidak tahu. Allah menciptakan kita untuk beribadah dan Allah juga membiayai kita. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Itu Ar-Rum, surat Ar-Rum. Ujar Allah memberitahukan nama dirinya. Ini loh, aku ini Allah. Allah. Itu nama Allah. Allah pun juga punya Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah, yang itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kan begitu. Termasuk bagian dari tauhid al-asma was sifat. Kita mentauhidkan nama-nama Allah yang Allah sendiri memberikan nama terhadap dirinya, yang nama-nama itu menunjukkan tentang sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna pada diri Allah. Itu begitu. Jadi tidak dibenarkan kita itu mempunyai persangkaan yang jelek, persangkaan yang miring terhadap Allah Ta'ala. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Itu kan begitu. Tidak susah, karena yang menjelaskan sendiri Allah juga. Yang pertama kita harus mengakui Allah lah pencipta alam semesta. Allah lah pengatur alam semesta. Beriman gak ada beriman itu Allah yang mengatur. Allah yang memberikan rizki. Cuman ketika nanti Allah memerintahkan ibadah, nah ini ada yang milih beribadah, ada yang milih tidak. Iya, ada yang milih beribadah, yang tidak. Ibaratnya itulah konsekuensi Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Mudah-mudahan kita termasuk yang beribadah. Nah, ketika kita diciptakan oleh Allah, ada ibadahkah? Tsumma razaqakum. Kemudian Allah membiayai kalian, memberikan rizkinya dibiayai. Nah, kayak kita ibadah ke sini ya dibiayai. Artinya apa? Kita bisa nukar pertalite, kawak tulak ke sini. Kalau ada sepeda motor, Allah memberikan kekuatan kepada kita, kawak berjalan ke sini. Nah, ini kaitannya ulun. Tapi nanti kalau itu ayat itu dilanjutkan, ingat, tsumma yumitukum. Kemudian kamu itu dimatikan. Tapi dimatikan ini kita tidak hanya hancur bercampur dengan tanah. Iya, itu badannya. Tapi di dalam hati kita, roh kita, jiwa kita, akal kita akan dipertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya Allah tsumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan kamu. Nah, persoalannya itu. Kalau orang kafir sih kawak mati campur jadi tanah selesai. Itu begitu.
kada usah didupekan lagi. Jadi itu gambar. Jadi satu pihak Rasulullah tuh menjelaskan kepada kita tuh ada penjelasannya dalam Al-Quran. Kalau Ibnu Qayyim bujur-bujur mengumpulkan apa yang dimaksud dengan ar-rizqu rizqon, ar-rizqu alladzi yatlubuka, ar-rizqu alladzi tatlubuhu, fakhtar ar-rizqu alladzi yatlubuka. Rizki itu ada dua. Rizki yang mana rizki itu mencari ikam. Nyaman banget. Dan rizki yang rizki itu kamu yang mencari. Begitulah dalam kehidupan nih. Dalam kehidupan begitu, corak kehidupan kita itu demikian rupa. Loh, lah Allah sendiri mampu kok terhadap makhluk, terhadap manusia yang ia tidak mampu untuk mencari rezeki dan ia tidak mampu mengambil. Wah, mengambil tok aja nggak mampu kok. Siapa itu? Lalu dicontohkan di sini kasobiyi, seperti anak-anak, seperti anak bayi. Kekanakan bayi bercari bisa lah, kada bisa. Mau ambil pak, makinnya. Lalu Allah memberikan kekuatan kasih sayang kepada ibu dan bapaknya, sehingga bapaknya tuh hakon pak begawe. Ada nang begawi sampai kada sembahyang. Itu kan lopot untuk memakani anak kan begitu. Itu lopot sama sekali. Ada diberikan kasih sayang sehingga bapaknya ini begawinya tuh bilang, kepala sagan betis, betis sagan kepala. Siapa jua nakon. Sampai seperti itu. Karena ada rahmah kasih sayang. Wah, anakku kayak apa kayaknya nih. Aku kada begawe bisa kada makan. Nah, itu. Rasa tanggung jawab itu dari Allah itu. Kemudian istrinya lah yang menyusui atau mengolahkan makanan. Nah, itu namanya Allah yang mengantarkan. Ada orang tua, bapak kita atau siapa ada di kampung ulun itu waktu masih halus baik entah kena apa, lalu tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak, kada bisa berjalan, berapa tuh? Sampai ganal sampai wayah ini nah. Sampai ada keluarganya yang mengatakan jaga mati ya lagi, jaga boleh memati. Ya memang ya lapah. Tapi jarulun itulah. Tapi ada aja kalau ikan memberi makan, ikan berezeki atau mungkin ada orang lain memberi, nggak ada aja bang. Kadang-kadang malah dari rezeki itu ulun numpat makan. Numpak. Ada dari desa, ada dari orang kampung, ada tahu pada. Ada rasa kasih sayang. Akhirnya apa? Maaf, termasuk mengeluarkan kotoran pun ya nggak bisa. Basuh tuh bang seumuran. Allahu yarzuquha, Allah yang mengantarkan rezekinya. Jadi kalau orang itu nggak percaya Tuhan itu bisa banget. Ada sih orang yang percaya kepada Allah tapi ia tidak taat.
rugi benar hidup ya Allah. Sudah lapah ada sembahyang, tambah lapah gitu. Kalau kita ini masih ada aja lapah, tapi kemudian refreshing adalah ketika kita itu mau bertaat dan berzikir kepada Allah, itu yang luar biasa. Kalau tidak, lapah hidup. Jadi makanya kalau kita Rasulullah mengatakan ada rezeki yang itu mencari kamu, dan ada rezeki yang kamu memang untuk menuntutnya. Olah begini aja lah. Kalau kami ceramah di Barabe itu maaf, tidak sama setiap. Kadang-kadang ada setelah sholat isya itu ada jamaah yang mungkin selamatan atau apa. Lalu panitia mengumumkan, jamaah sekalian, setelah kita melaksanakan sholat isya, dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Ada jamaah yang akan berselamatan hari ini. Nah, itu diumumkan. Begitu selesai sembahyang, karena di belakang itu sudah disiapkan, ada anak datang, langsung ke makan. Ada nama ambil bawa bulik, ada nanti buka di situ. Oke, itu namanya ia mencari rezeki itu, mendatangi, tak ambil. Ada yang duduk aja baca Quran, mungkinnya kenyang kalau sudah sebelum maghrib makan dah. Diamnya beng sunat, mungkin zikir atau apa, zikir malam mungkin, atau baca Quran menelahkan. Orang tidak mau ambil nasi makanan, kan ada sih. Begitu sudah selesai, nasi masih sisa. Beri sidin. Panitia mendatangi ke sidin. Biar contoh seperti itu, ada kehidupannya seperti itu. Kok jadi begitu? Kita yang datang saja, kalau dasar rezeki kadada habis, Pak. Kebanyakan orangnya begitu seorang datang habis, Pak. Mulai kayak kosong. Kita yang mendatangi aja kadang-kadang kada dapat. Nah, beliau yang itu gak masalah sih, memang sidin kada hendak. Mungkin kita kan nggak tahu hati orang apa. Atau mungkin biar orang aja dahulu lah, aku makan dia sudah, mungkin begitu. Atau mungkin orang ada juga alergi, takutan kalau terlalu padas, bisa juga. Maksud tolong seperti itulah gambaran dalam hidup tuh. Nah, bagi orang yang ia ada kesempatan seperti itu, ya mendatangi. Wong ada kok, datangi. Datang itu pun bisa dapat, bisa juga kada. Kalau ulun biasanya datang karena penceramah, lalu memberi kada sekong. Ambil baji tambahi pulang ya. Oh, ini penceramah. Kadang-kadang rasa kada nyaman tuh, Pak. Nggih. Kalau di kampung itu orang apa betasmiyah, ulun ceramah, diberi makan, itu bulik diberi pulang, mungkin upahnya berdoa itu lah. Allahu Akbar. Nggih. Nah, coba Ibnu Qayyim memberikan gambaran. Ini sudah viral, Pak. Bagaimana di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang berbagai macam jenis rezeki yang dihamparkan oleh Allah, sehingga kita itu kalau mau itu mesti mendapatkan.
Mendapatkan atau tidak itu urusan Allah, karena memang apapun yang terjadi semua itu ketetapan Allah. Kalau kita melihat ada orang yang wah Allah hartanya itu bilang triliunan, bukan hanya miliaran, triliunan. Nah itulah mereka. Itulah mereka. Kok kita mendengar miliaran, mendengar jutaan ya sudah luar biasa senangnya. Mereka itu kalau mendapatkan sedikit, wah itu sedihnya bukan main. Kalkulasi ekonomi mengalami pengurangan rizki, katakan begitu. Oleh karena pendapatan masyarakat berkurang, itu sudah sedihnya bukan main. Sedihnya bukan main. Itu nanti tergantung keimanan. Oleh sebab itu coba kita lihatin. Walaupun Allah tidak menerangkan secara rinci, tapi nanti ada sebuah gambaran. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita dalam surat Hud. Jadi ini terkenal ayat ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Itu nomor satu yang wajib diyakini oleh kita, dan orang pun juga meyakini. Orang akademik iman itu meyakini juga. Tidak ada satu makhluk pun yang melata dan bergerak di permukaan bumi. Jelas lagi ini daripada yang surat Al-Ankabut tadi atau surat Ar-Rum. Illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satu makhluk pun, makhluk yang melata, yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Illa 'alallahi rizquha. Ada juga menerjemahkan jaminan rizki ada pada Allah. Atau bahasa kitanya yang ada aja rizkinya. Ya kenyataannya kan iya. Sekarang kalau ulun betakon lawan pian, siapa yang tidak pernah mendapatkan rezeki dari Allah? Enggak ada. Banyak dan sedikitnya yang tidak sama. Memang itu ketetapan Allah kok. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah itu membentangkan rezeki terhadap siapa yang Dia Allah kehendaki, wa yaqdir, dan membatasi dan menentukan. Makanya kita itu memang tidak sama. Gak usahlah kita menghitung yang di rumah. Satu-satu berdiri, ayo pang nang di saku kita ini berapa? Pasti tidak sama. Ada yang membawa 10.000, ada yang membawa 20.000. Itu nang dibawa aja kada sama. Apalagi lo dihitung berataan. Berapa harga tanah, berapa harga rumah, berapa harga sepeda motor, ada yang kada isi motor. Ulun yang belum ketemu itu ini dalil. Allah memberikan rezeki tidak sama kepada kita, tapi Allah membagi senyum sama. Nah itu yang mana nih? Buktinya Pak, ya Allah, orang itu bergaji 1 juta sebulan, kok jadi 1 juta 500.000 sebulan. Begitu mendapat 500.000 senyum Pak. Ada orang mendapatkan 10 juta masih minik kepala. Tapi kalau sudah mendapatkan 20 juta baru nyata tawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi rizki tidak sama, tapi Allah membagi senyum sama. Betul atau tidak? Ya, kita teliti masing-masing. Oke, jadi itu yang pertama. Dengan istilah bahasa kita, rezeki telah dijamin oleh Allah.
Yang kedua, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Sungguh tidaklah manusia mendapatkan apa-apa. Ini ekstrim ini. Sungguh tidaklah manusia mendapatkan apa-apa melainkan apa yang ia kerjakan, melainkan apa yang ia usahakan. Ayat ini ya dalam surat An-Najm ayat 39 ini seakan-akan apa yang ada di dunia ini tidak bisa, tidak, harus diusahakan. Bila ikam kada berusaha tuh kada makan. Wow. Itu ia berlandaskan kepada ayat ini. Napa aja. Nah, makanya kita tidak bisa lalu landasan di dalam pola keimanan tentang ketetapan Allah dalam masalah rezeki ini tergantung pada usaha. Wah, itu stres, Pak. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bisa termasuk kekafiran itu. Wah, itu. Kalau sampai kita mengatakan ikam itu amun kada begawe kada makan nih, Jan. Apa iya? Ayatnya yang panjang, wa allaisa lil insa illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa al aufa wa anna ila rabbika al muntaha. Jadi dilihat dari ayat ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, kan begitu? Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Mau ndak kita melakukan sesuatu? Oh, kekuatan juga dari Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk menciptakan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Oh, kita ngomong ini aja juga Allah. Cuma nanti apa isi omongan, nah itu tanggung jawab yang ngomong. Tetapi bergeraknya lisan kita dengan perangkat-perangkat yang ada, itu Allah yang menciptakan. Sehingga kita bisa mengucapkan shin, bisa mengucapkan tha. Itu yang menciptakan Allah. Itu kan seperti itu. Itu kalau maling itu Pak, itu yang bertanggung jawab Allah. Ya enggak lah. Yang menciptakan perbuatan mengambil itu adalah Allah. Tetapi bahwa tuntunan ini bukan milik kita, tidak boleh kita ambil. Kalau kita ambil adalah berdosa, otomatis kita berdosa. Tanggung jawabnya bukan Allah. Kita bisa mengambil, ini dibolehkan. Kita bisa mengambil sesuatu yang tidak dibolehkan, ada aturannya. Jadi tidak bisa lalu kalau Allah menciptakan perbuatan lalu Allah bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat, luput, diperbuat oleh manusia, maksudnya. Nggak bisa Pak, kita harus berpikir yang seperti itu. Anak menyuntan korupsi ada berdosa, Allah Ta'ala juga ya. Nang mengetik di nolnya tadinya 12 juta tambah nol sebutin ketik nolnya lalu jadi 120 juta. Ujung berapa itu? Markup apa? Itu Allah aja. Iya, Allah yang menggerakkan ini. Tapi ya tahu tadinya 12 juta kok ditambah nolnya aja tetap ya. Allah Ta'ala yang berdosa. Luput sampean. Gak bisa, gak boleh kita menyimpulkan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ada paham yang seperti itu. Nah, itu yang kedua. Ayatnya panjang tapi kita ambil aja yang ini. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ya ceritanya ini tentang apa? Tentang bagaimana Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Firaun. Di mana Firaun ini menyembelih anak laki-laki dan menghidupkan untuk anak perempuan. Bila anak laki-laki sembelih. Bila lahir, bila anak perempuan hidup. Itu suatu apa? Tragedi yang tragis, Pak. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Musa harus keluar dari kota Mesir. Itu panjang kisahnya. Tapi yang ianya lalu Allah mengatakan wa in ta'adzana rabbukum, sesungguhnya jika ingatlah tatkala Allah memaklumatkan. Nah, jadi kalau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ujar Allah taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi secara umum ayat ini kita pahami bahwa jika kamu itu mau mensyukuri, alhamdulillah, itu dengan isyarat. Dengan isyarat lisan, bi isyaratil qauli alhamdulillah. Itu syarat pertama. Yang pertama tentu al-i'tiraf, mengakui bahwa nikmat Allah itu ada. Lalu ditetuskan dengan kalimat alhamdulillah. Pujian hanya untuk Allah. Kenapa? Karena apa yang ada ini adalah milik Allah. Itu kan seperti itu, Pak. Artinya kita mampu mengembalikan apa yang ada pada kita semuanya itu dari Allah. Ini kehebatan kita ini, Pak. Jadi ibarat kalimat yang lain, apa yang ada pada kita itu hingga tangan aja tidak sampai ke hati. Nah menjadi soal ini kan apa yang kita miliki ini kan tidak ada di hati, Pak. Oleh sebab itu apabila hilang diambil oleh Allah, ya yang sakit hati itu. Nah, jadi Allah akan menambah kenikmatan itu apabila engkau mampu melakukan kesyukuran. Syaratnya kesyukuran itu. Kalau orang Kristen itu biasanya thank you for God. Terima kasih Tuhan. Thank you for God. Kalau alhamdulillah itu biasanya puji Tuhan. Dan itu perubahannya puji Tuhan. Bila puji Tuhan, yang Kristen nih. Kalau kita tidak tahu ini Kristen kan puji Tuhan. Itu terjemahan dari alhamdulillah. Kalau kita ya jangan mengikuti mereka nih. Puji Tuhan. Oh my. Puji Tuhan ya. Umpati orang. Ya beda loh kalimat puji Tuhan dengan alhamdulillah. Ya beda. Walaupun terjemahannya ya seperti itu. Terus berikutnya apa? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang ia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan pada orang yang bertakwa itu solusi jalan keluar terhadap sesuatu permasalahan. Ada aja, jalannya ada aja. Asal orang itu taat kepada Allah, ada aja jalannya. Wow, terlalu banyak. Bagaimana Rasulullah ketika berperang 300 orang melawan 1000 orang. Coba 1000 orang melawan 3000 orang. Bahkan kurang waktu perang Uhud itu kan. Yang tadinya 1000 orang hilang 300 jadi 700. Tapi karena ketakwaan kepada Allah diturunkan oleh Allah malaikat junudan lam tarauha
tentara-tentara yang kamu tidak melihat ketika peperangan itu, malaikat diturunkan. Nah, jadi memang Islam itu jauh berpikirnya, karena memang kita tuh dalam hidup ini tidak menghitung secara matematika, Pak. Tetapi kita ini menghitung juga secara berkah, pemberian dari Allah. Lah orang yang tidak dapat mencari rezeki, tidak bisa mengambil rezeki, Allah yang mendatangkan. Coba, Pak. Ada seorang tua, Pak, anaknya kada tapi pintar, seorangan di rumah itu. Apakah kemudian dia mati kelaparan? Enggak, Pak. Ada tetangganya yang di kampung masih sidin ya, tari nasi. Coba sakit sidin atar ke puskesmas, diantar aja tetangganya itu. Begitu sudah mati, datangan anaknya mengambil warisan. Wah, ada pintar anak itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang dari mana ia tidak bisa memperkirakan. Ada aja tidak terduga. Oh, ternyata rezeki itu dari beristighfar. Dari beristighfar orang dapat rezeki itu. Ternyata rezeki itu diberikan oleh Allah SWT karena ia berkeluarga, karena ia menikah. Sebagian besar di antara kita nih, Pak, ketika kita anak kawin itu bepokolin tuhut. Untung jualin tuhutnya ada. Bepokok dengkul. Ya. Kalau ulun jelas tuh pokok dengkul. Enggak ada dengkul sareng ngalih. Ada aja rezeki. Yakin. Dan yang berikutnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Apa? Rezeki karena kita punya anak. Coba dipikirkan. Kita pikirkan. Sebelum kita kawin aja takutannya, karena yang bertanggung jawab kan. Kayak apa makan ya? Ya makan tuh. Suami makan seorang, bini makan seorang juga. Adakah kita mau makani bini tiap hari? Makan seorang. Ada aja. Yang kedelapan, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifhu lahu adwa'afan katsira. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang sangat banyak. Adwa'afan katsira. Kalau boleh ditambahi yang 9, ad-du'a. Rezeki itu karena kita memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah itu pun juga tuntunan dari Allah dan Rasul. Ketika kita duduk di antara sujud, Rabbighfirli, ampuni ya Allah dosa-dosa Allah, warhamni, berikan rahmat ya Allah, wajburni, berikan kecukupan ya Allah, wahdini, berikan hidayah ya Allah, terakhir warzuqni, berikan rizki ya Allah. Setiap pagi kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Pagi-pagi, ya Allah, mohon kepada Engkau informasi yang bermanfaat, rizki yang halal ya Allah, amal-amal ulun yang Engkau terima. Coba dari 8 dan 9 ini, untuk berusaha perintahnya yang satu, yang lain Allah yang akan mendatangkan. Ada syarat, ada syarat. Syaratnya kita bersyukur, syaratnya kita beristighfar, syaratnya kita mau taat kepada Allah, syaratnya kita mau berkeluarga, syaratnya kan apa-apa bisi anak.
Dan syaratnya pula kita mau kalau sudah diberi Allah itu sepalih beriakan. Ujar Ibnu Qayyim juga 2,5% barang. Tapi kalau piannya sudah lebih dari 2,5%. Jadi dari hadis dan ayat tadi pas, Pak. Jadi berjalan berkelindan. Al-kasbu usaha iya, pendekatan diri kepada Allah juga iya. Karena memang tujuan Allah memerintahkan kepada kita, kita dibiayai oleh Allah untuk beribadah. Sudah ada kata luput. Kalau tambahi kisah, ada orang berjual ketoprak. Ketoprak itu kalau bahasa kitanya orang jual apa ya, kacang hijau. Beliau ini ya karena berjualannya itu mulai sebelum asar. Bila asar bayangnya tutup jualannya, kemudian jual lagi. Kalau sudah maghrib masih sedikit, isya masih sedikit, balik lagi. Pada suatu hari ada orang datang, mungkin pesanan bini nih untuk nukar ketoprak tadi itu, kacang hijau tadi. Begitu datang maghrib, ini ada sembahyang. Lalu mana nang jualan aja? Udah nang dihikai ini kan ada sembahyang juga. Anu pak aja, kemas sedikit ya. Hadangi ha. Karenanya pesan bini pak. Ini kalau kada dapat dimamai bini. Hadangi ya. Kada pintar lalu, nah, berjualan ini orang lagi payu-payu, apa ya sembahyang aja. Tapi nah sembahyang kan tenang aja, datangin mas sembahyang. Begitu sudah datang, ya menukar. Lalu dalam hatinya, nah aku kan hendak jual nah, anu pamane tambah 2 lah. Ya enggak kan, tambah 2. Begitu setelah tambah 2, ini berisi anak seporsi pulangnya, taluk. Yang tadinya 1, lalu pesan 3. Setelah itu datangan orang baik, penukaran. Lalu ya berpikir, oh dasar bujur aja. Orang yang taat ini ada aja rezekinya ya toh. Coba. Karena ia yakin dia beribadah dulu tanpa ia melepaskan daripada usaha itu. Luar biasa. Nah ini ya orang taatnya kena, dunianya juga kena. Nah ini mudah-mudahan ya menginspirasi terhadap apa yang ulun sampaikan dari ar-rizqu rizqan. Rizki itu ada 2. Ar-rizki alladzi yatlubuka, rezeki yang itu mencari kamu, dan ar-rizqu alladzi tatlubuhu, yang kamu mencarinya. Pilihlah olehmu rezeki yang mencari kamu, tanpa terlepas dari satu hal yang Allah juga memerintahkan untuk menggunakan kekuatan yang ada dalam diri kita, yang itu datangnya juga dari Allah Ta'ala. Dan Allah wa iyyakum ajmain, semoga Allah memberikan petunjuk kepada ulun dan pian seberataan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.